selamat malam Amanginang, jemaat GKPA di mana saja berada. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat GKPA TV. Malam ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29 dengan perikop kebun anggur Nabot. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Tuhan, malam ini kami ingin membaca sebagian firman-Mu. Mampukan kami Tuhan agar kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, firman Tuhan kita ambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Tapi karena keterbatasan waktu, kita hanya dapat membaca ayat 1 sampai 11. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota dengan Nabot. Dalam surat itu dituliskan demikian, "Maklumlah supaya maklumkanlah puasa, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka.
seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Dari ayat tersebut kita akan memberi judul ketika hawa nafsu menguasai Ahab. Kisah Ahab adalah kisah seorang yang memiliki jabatan tertinggi di dalam pemerintahan, namun bertingkah bagaikan anak kecil yang manja karena terbiasa mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya. Kisah ini menarik untuk dikaji secara kejiwaan. Namun dalam renungan kita malam ini, mari kita mengkajinya kisah ini secara teologis. Pertama, Ahab serakah. Ia tidak mengendalikan hawa nafsu keserakahannya. Ia tidak mau menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan hak dan berkat kepada setiap orang sesuai dengan kisah karunia-Nya. Keinginan yang serakah adalah dosa. Kedua, Isabel licik. Ratu jahat ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jelas ini bukan sikap iman. Orang yang merasa bahwa ia bisa dan harus mendapatkan apapun dengan memakai cara apapun bukan anak Tuhan. Ketiga, para tua-tua dan pemuka kota Samaria adalah masyarakat kelas atas yang memiliki moral rusak dan hati nurani yang busuk. Buktinya, mereka mau saja mengikuti perintah Isabel yang jelas-jelas bermotivasi kejahatan. Masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang sakit. Keempat, dua orang Drusilla adalah orang-orang yang mau melakukan apa saja demi sedikit keuntungan. Ini adalah produk dari masyarakat yang sakit. Betapa mengerikannya kalau keserakahan Ahab, kelicikan Isabel, dan kerusakan moral dan hati nurani masyarakat Samaria adalah gambaran kehidupan pemimpin-pemimpin dan kelompok elit di negeri ini. Pastilah produk yang muncul adalah orang-orang Drusilla. Siapa yang bisa mengatasi semua ini? Kita bersyukur kepada Allah. Allah sendiri melalui anak-anaknya yang mau dipakainya untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Ahab sebagai raja Israel mempunyai kekuasaan, kekayaan, kemegahan, dan pasti jauh di atas Nabot. Namun ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah ia miliki. Ia tidak dapat menguasai nafsu untuk menginginkan dan memiliki sesuatu. Walaupun ia tahu bahwa firman Tuhan memang melarang Nabot untuk menjual kebunnya. Nafsu yang tidak dapat dikuasai itu akhirnya membuatnya tindakan dosa, yaitu melanggar firman Tuhan. Secara sadar dan sengaja, atas bujukan istrinya, ia menyetujui untuk melenyapkan Nabot secara licik dan sadis. Dengan demikian, keinginan Ahab terpuaskan. Jelas tergambar bahwa walaupun Ahab sebagai penguasa Israel, namun ia sendiri hanyalah seorang budak nafsu. Oleh karena itu, Allah mendatangkan hukuman yang setimpal kepadanya. Walaupun Allah menangguhkan hukumannya, tidak berarti bahwa Allah membatalkannya. Mari kita renungkan bahwa perikop ini dapat menjadi cermin bagi orang Kristen masa kini. Hati-hatilah terhadap setiap keinginan yang timbul dalam hati. Kita harus dapat menguasai dan mengontrol dengan cara belajar puas. Puas dengan apa yang sudah kita miliki dan merasa cukup terhadap apapun yang kita punya sekarang.
Karena keinginan yang tidak terkontrol akan membuahkan dosa dan dibenci oleh Allah. Kuasailah nafsu sebelum nafsu menguasai hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan telah sertai kami dalam membaca sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kami agar kami tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Tuhan sudah mengajarkan kami agar kami boleh merasa puas dengan apa yang kami miliki dan kami boleh merasa cukup apa yang sudah kami dapatkan saat ini. Tuhan Yesus, di mana saja saudara-saudara kami berada saat ini, kiranya Tuhan juga mengingatkan mereka akan firman yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar malam kami akan beristirahat. Lindungi kami di dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun besok pagi dengan jiwa yang segar dan tubuh yang sehat, hingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Banyak dosa dan kesalahan kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, agar berkat yang berkelimpah dari Tuhan tidak menjadi terhambat di dalam kehidupan kami. Terima doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat malam Ibu Bapak. Horas.